Halo, halo, halo. Selamat datang di video kali ini. Sebelum lanjut ke topik yang utama, saya ingin nanya nih dulu. Pernahkah kalian melihat pesawat yang sedang terbang atau mobil yang sedang dikendarai di jalan raya atau bahkan orang-orang yang sedang berjalan di trotoar? Nah, bagaimana sih bentuk dan ukuran mereka saat bergerak? Apakah mereka berubah bentuk dan berubah ukuran atau tetap-tetap saja seperti wujudnya semula? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ada hubungannya nih dengan konsep translasi pada materi transformasi geometri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Geometri Transformasi kelas C. Dengan saya sendiri, Komang Dini Triana, dan rekan saya Nika Desri Damayanti. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi translasi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai translasi untuk pendekatan koordinat titik. Kita lihat pada permasalahan 1, titik A di 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak ke kiri 3 langkah dan ke atas 3 langkah. Coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Nanti penyelesaian masalah 1. Mula-mula titik A berada pada 4,-3, yaitu berada di sini. Kemudian bergerak 6 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 langkah ke bawah. Sehingga di sini kita berikan nama titik B itu berada pada -2, -4. Kemudian dilanjutkan lagi, itu 3 langkah ke kiri, 1, 2, 3, dan 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Sehingga titik C itu berada pada -5, -1. Berdasarkan penyelesaian permasalahan 1 tadi, maka di sini kita dapatkan tabel translasi titik. Titik A ke titik B, kemudian titik B ke titik C itu dapat dilihat pada prosesnya. Maka akan didapatkan translasi T1 itu -6, -1, dan T2 itu -3 dan 3. Di sini kita bisa perhatikan titik awal dan titik akhir. Sehingga berdasarkan tabel translasi titik dapat disimpulkan sebagai berikut. Titik A, X, Y ditranslasi oleh titik T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen yang ditulis dengan A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka akan menghasilkan A aksen dengan X aksen dan Y aksen. Sehingga untuk matriksnya itu dapat diperhatikan sebagai berikut. Itu X aksen, Y aksen sama dengan A, B plus XY. Dan ke bagian kedua yaitu translasi dengan pendekatan koordinat bidang. Ke permasalahan 2. Di sini sudah terdapat sebuah objek berupa segitiga ABC yang kemudian ditranslasikan sehingga menghasilkan hasil translasi sebagai berikut. Di sini kita analisis bersama-sama. Posisi awal titik adalah di A, itu -9, -4. Kemudian titik B itu di -8, -2, dan C itu di -3, -5. Kemudian masing-masing bergeser ke kanan itu kita ambil misalkan titik C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia bergeser ke kanan itu 11 langkah, dan ke atas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 langkah. Sehingga posisi berubah di koordinat A aksen itu 2,2, B aksen itu 3,4, dan C aksen itu 8,1. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Ini -9, -4. Di sini kita masukkan translasinya sehingga dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian ini untuk titik B, -8 dan -2. Ini translasinya sehingga didapat B aksen itu di sini adalah 3, 4. Kemudian di sini untuk titik C dan translasinya itu 11, 6. Maka hasil bayangan titiknya itu 8,1.
Berdasarkan pengamatan pada pergeseran objek-objek di sekitar kita dan pergeseran objek-objek di bidang koordinat kartesius berdasarkan permasalahan 1 dan masalah 2, dapat disimpulkan sifat translasi sebagai berikut. Bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai komposisi translasi. Nah, ketika kalian melihat suatu objek yang bergerak atau bahkan diri kalian sendiri bergerak, itu tidak hanya berpindah ke satu tempat saja, melainkan pernah ke banyak tempat. Jadi, itulah sama konsepnya dengan titik pada koordinat ini. Kita bisa mentranslasikan suatu titik tidak hanya sekali saja, melainkan banyak sekali translasi yang bisa kita terapkan. Oke, mari kita perhatikan koordinat kartesius ini. Misalkan ada suatu titik A min 6, min 4. Nah, kita ingin mentranslasikannya terhadap T, misalkan terhadap T 10,9, maka kita bisa tuliskan persamaan umumnya seperti ini. A min 6 min 4 T 10,9. Maka koordinat bayangannya akan menjadi A aksen min 6 tambah 10 dan min 4 tambah 9. Maka kita tinggal cari hasilnya. Ini 4 dan ini adalah 5. Maka dari hasil ini kita dapatkan koordinat bayangan yang pertama adalah A aksen 4, 5. Kita kira di sini tempatnya. Nah, sekarang kita akan mentranslasikannya lagi terhadap U 2, min 8 misalnya ya. Nah, jadi A aksen ini kita translasikan lagi 4, 5. Nah, di sini akan menjadi U 2 min 8. Nah, jadi caranya ini sama seperti cara sebelumnya, tetapi di sini ada double aksen yang menandakan transformasinya itu sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi double aksen bisa ditulis seperti ini. 4 tambah 2, 5 kurang 8. Nah, sama dengan A double aksen 6 min 3. Nah, jadi 6 min 3 ini di mana? Nah, bisa lihat di sini X-nya 6 dan di sini Y-nya min 3. Jadi di sini kira-kira. Jadi di sini A double aksen 6, min 3. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini A telah ditranslasikan sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama ke A aksen, kemudian lanjut ke A double aksen. Nah, jadi untuk persamaan umumnya bisa kita tulis dalam satu baris juga seperti ini. A min 6 min 4 T 10,9 menjadi A aksen. Kita langsung saja operasikan A-nya ini. Jadi 10 tambah, jadi min 6 tambah 10 itu 4, min 4 tambah 9 itu 5. Nah, ini ditranslasikan lagi terhadap U 2 min 8. Nah, jadi ini menjadi double aksen. 4 tambah 2 itu 6, 5 tambah min 8 itu min 3. Nah, jadi ini cara lebih sederhana menulisnya hanya dalam satu baris. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari translasi garis. Nah, jadi tidak hanya titik saja yang bisa kita translasikan, melainkan juga garis pun kita juga bisa translasikan. Nah, di sini saya memberikan kalian contoh soal. Diketahui garis M dengan persamaan Y sama dengan X plus 2. Ditranslasikan sejauh T 2,3. Tentukan hasil transformasi garis M tersebut. Nah, di sebelah kiri slide ini sudah ada grafik dari Y sama dengan X plus 2. Nah, untuk mentranslasikannya, kita misalkan A, X, Y
merupakan sebaran titik yang terletak pada Y sama dengan X plus 2. Jadi, di sini misalkan A, X, Y. Nah, seperti biasa kita translasikan. Namun di sini kita tulis sebelumnya itu angka, sekarang kita tuliskan dalam bentuk XY. Jadi kira-kira seperti ini. A, XY ditranslasikan terhadap T, 2, 3. Maka akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, di mana A aksen, X aksen, Y aksen ini sama dengan X ditambah 2, Y ditambah 3. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa X aksen, Y aksen itu sama dengan X plus 2, Y plus 3. Jadi dari sini kita bisa dapatkan persamaan X aksen dan Y aksennya. X aksen sama dengan X plus 2 dan Y aksen sama dengan Y plus 3. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya dan nilai Y yang nantinya kita akan substitusikan ke persamaan garis yang awal. Nah, jadi di sini maka X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen min 3. Sekarang kita tinggal substitusikan saja ke persamaan Y sama dengan X plus 2, maka akan menjadi, Y sama dengan X plus 2 akan menjadi Y aksen min 3 sama dengan X aksen min 2 tambah 2. Maka Y aksen sama dengan X aksen plus 3. Nah, ingat bahwa ketika kita mentranslasikan suatu benda, maka hasil translasinya itu adalah tetap benda itu sendiri. Sama juga seperti garis, ketika kita translasikan garis Y sama dengan X plus 2, maka Y dan X-nya itu tetap dia Y, X, tidak ada aksen itu. Jadi, yang ini kita bisa rubah menjadi Y sama dengan X plus 3. Nah, jadi inilah hasil translasi garisnya. Oke, jadi sebarang titiknya itu kita translasikan, maka kita nemukan persamaan garis yang baru yang setelah kita translasikan. Nah, kira-kira seperti ini gambar Y sama dengan X plus 3, di mana Y sama dengan X plus 3 ini hasil dari translasi Y sama dengan X plus 2 terhadap T, 2, 3. Oke, untuk memantapkan pengetahuan kalian, kami akan memberikan kalian beberapa contoh soal HOTS pastinya, yaitu High Order Thinking Skills. Nah, jadi di sini saya memberikan contoh soal, ada singa dan harimau. Jadi, seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau berada di titik B. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C, seperti gambar di samping. Jadi di sini ada gambar koordinat kartesius yang menandakan lokasi dari rusa, harimau, dan target lokasi yang akan dituju oleh rusa dan harimau ini. Nah, adapun pertanyaannya, tentukan pasangan bilangan transisi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Yang kedua, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Jelaskan. Yang ketiga, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Baik, saya langsung membahasnya. Pertanyaan yang pertama, jadi untuk menentukan translasi, jadi untuk menentukan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C, bisa kita hitung satu-satu di sini. Jadi dari A ke C jadi dari A ke C dari sisi horizontalnya ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisi horizontalnya ini adalah sisi X-nya, jadi sama saja. Maka di sini translasinya itu adalah T XY sama dengan T
X-nya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 6. Dan Y-nya nih kita hitung satu-satu ke bawah secara vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rusa ini ditranslasikan sejauh T65 agar dia sampai ke titik C. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Jelaskan. Nah, tadi translasinya berapa? Tadi translasinya itu adalah 65. Nah, jadi ketika kita translasikan B terhadap 65, maka harimau ini akan berada di posisi kita gunakan rumus awalnya itu B ini terletak di koordinat 4, 4. Jadi ditranslasikan sejauh T65. Maka akan menjadi B aksen 4 tambah 6 berapa? 4 tambah 6 itu 10 dan 4 tambah 5 itu 9. Nah, jadi harimau ini akan berada di titik B aksen 10, 9. Di mana 10, 9 ini sangat jauh dari C, dan di mana C ini kita tahu bahwa C itu posisinya adalah 1-3. Jadi dari sini bisa kita lihat koordinat B aksen dan C-nya ini beda. Jadi jika harimau ini menggunakan translasi yang sama dengan rusa, maka harimau tidak bisa menangkap rusa. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Jadi, untuk menentukan translasi dari titik B ke titik C bisa kita gunakan cara seperti ini juga. Nah, B ini koordinatnya adalah 4, 4. Nah, ditranslasikan sejauh misalkan AB. Nah, jadi maka posisi akhirnya akan menjadi C. C ini berada di mana? 1-3. Oke, 1-3. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan bahwa 4 tambah A itu sama dengan 1 dan 4 tambah B sama dengan -3. Kenapa kita bisa dapatkan ini? Jadi ini sesuai dengan rumus translasi yang sebelumnya, di mana C1-3 ini adalah hasil dari, di mana 1 ini hasil dari 4 tambah A dan -3 ini hasil dari 4 tambah B. Jadi dari sini kita bisa temukan nilai A-nya. A sama dengan 1 kurang 4 berapa? 1 kurang 4 itu -3. Dan di sini kita bisa temukan nilai B-nya yaitu -3 kurang 4, -7. Jadi translasi yang benar itu agar harimau sampai di titik C dan menangkap rusa adalah translasi -3, -7. Jadi akhirnya harimau mampu menangkap rusa di titik C. Nah, tepuk tangan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Untuk contoh soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desri. Pada contoh soal berikut, dapat kita analisis bahwa pada soal parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan searah sumbu X dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan, yang berarti bahwa kurva tersebut ditranslasi oleh 2, -3. Cara untuk menentukan peta atau bayangan sebuah titik X, Y yang ditranslasikan oleh AB maka sebagai berikut. Kita tuliskan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks dari XY plus matriks AB. Dari rumus ini dengan memanfaatkan sifat penjumlahan pada matriks yaitu A plus negatif A sama dengan 0, dengan 0 merupakan matriks 0. Maka kita tuliskan sebagai berikut terlebih dahulu. Sini matriks XY itu sama dengan matriks dari XY plus AB
Kemudian kita operasikan, kita substitusi translasinya, titik translasinya itu berapa, yaitu 2 dan negatif 3. Kemudian kita operasikan kembali sehingga menjadi sebagai berikut. Itu kita jumlahkan dengan negatif matriks dari negatif 2 dan 3 di ruas kiri maupun kanan. Kemudian di sini kita lanjutkan kembali operasi tersebut sehingga didapat matriks dari X aksen min 2, Y aksen plus 3 itu sama dengan matriks dari XY plus matriks 0. Sehingga akan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu X aksen, matriks dari X aksen min 2, Y aksen plus 3 itu sama dengan XY, matriks dari XY. Lalu kita dapatkan hasil bahwa X itu sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen plus 3. Lalu kita substitusikan X dan Y ke persamaan awal tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Oke, jadi di sini kita substitusikan berapa nilai tersebut ke persamaan awal. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Lalu kita substitusikan Y itu menjadi Y aksen plus 3 dan X itu menjadi X aksen min 2. Kemudian lanjut kita operasikan aljabar pada persamaan ini. Sehingga di sini akan didapatkan hasil akhir yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 10X aksen plus 21. Didapat hasil petanya yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 10X aksen plus 21. Nah, di sini karena hasil pergeseran ini memotong sumbu di X1 dan X2, maka harus menentukan akar persamaan tersebut. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan hasil petanya. Kemudian kita cari akar persamaannya. Sehingga di sini akan didapat X itu sama dengan 3 atau X itu sama dengan 7. Ini berarti X1-nya itu bernilai 3 dan X7-nya itu bernilai X2-nya itu bernilai 7. Seperti itu. Sehingga di sini dapat ditentukan bahwa hasil dari X1 plus X2 itu sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. Itulah hasil akhir dari contoh soal berikut. Baik, saya akan menyimpulkan materi yang telah kami sampaikan di video kali ini. Jadi, yang pertama mengenai sifat translasi, yaitu bangun yang digeser atau ditranslasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, titik A XY ditranslasikan oleh TAB menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan rumus seperti ini. A XY ditranslasikan sejauh RAB menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, di mana nantinya X aksen, Y aksen ini sama dengan AB ditambah XY. Nah, kemudian kesimpulan ketiga ini mengenai translasi dari suatu kurva. Jadi, dalam translasi suatu kurva, kita mengambil sebarang titik pada kurva tersebut dan mentranslasikannya. Hasil translasinya kita inverse dan substitusikan ke dalam persamaan kurvanya lagi, sehingga nanti translasi dari kurva itu ialah kurva itu sendiri. Nah, jadi itulah kesimpulan dari materi pada video kali ini.
Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila selama presentasi kami ada kekurangan. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.